Pemerintah rencanakan atur usia bermedsos demi melindungi anak-anak RI dari bahayanya dunia digital. Tetapi ada satu pihak nih mengomentari, jangan gegabah dulu. Australia saja belum 100% menerapkan kebijakan tersebut. Ini dia videonya, mari kita tonton bersama. Tapi tadi salah satunya memang membahas tentang bagaimana kita melindungi anak-anak kita di ranah digital. Tapi pada prinsipnya gini, sambil menjembatani aturan yang lebih ajak, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu. Gitu, sambil kemudian kajian yang terkait dengan perlindungan anak lebih kuatnya lagi, yang memang tidak bisa di ranah kementerian karena harus melibatkan DPR, itu juga kita akan siapkan. Jadi sambil menjembatani, sekali lagi kita keluarkan aturannya sambil bicara dengan DPR mengenai apa yang aturan undang-undang seperti apa yang kita bisa keluarkan untuk melindungi anak-anak kita. Itu mungkin Presiden kalau terkait anak-anak memang sangat atentif. Tadi beliau sampaikan, lanjutkan, dipelajari, dan agar bisa dilaksanakan, beliau amat mendukung bagaimana pelindungan anak ini bisa dilakukan ke depan di ranah digital kita. Mantap sekali kalau menurut saya. Terus dilanjutkan ini kebijakan demi melindungi anak-anak RI dari bahayanya dunia digital. Dimana kalau kita lihat belakangan ini memang banyak sekali efek-efek negatif dari media sosial ini. Semoga dengan kebijakan-kebijakan usia yang diperbolehkan untuk bermain media sosial ini diatur sedemikian rupa oleh pemerintah sehingga generasi berikutnya akan lebih baik. Jadi anak-anak Republik Indonesia ini terselamatkan dari berbagai bahaya-bahaya ancaman-ancaman dari media sosial. Seperti kalau kita lansir dari kompas.com, pemerintah akan batasi usia bermedsos, SafeNet Australia belum terapkan 100%. Ini dia beritanya, mari kita baca bersama. Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet, Nenden Sekar Arum, meminta pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum menerapkan aturan pembatasan usia penggunaan media sosial atau medsos. Sebab Australia yang menjadi negara rujukan juga belum sepenuhnya menerapkan kebijakan tersebut, tetapi masih mengkaji sejumlah metode yang dapat diimplementasikan. Mereka Australia juga masih berpikir apakah akan menggunakan metode ID card misalnya atau menggunakan biometrik. Itu pun sebenarnya belum diterapkan 100% di Australia, kata Nenden saat dihubungi Kompas pada Selasa 14 Januari 2025 malam. Oleh sebab itu, ia berpendapat pentingnya pemerintah melakukan proses kajian mendalam sebelum penerapan aturan. Menurut Nenden, aturan yang disusun termasuk turunannya harus jelas dan dipahami publik terlebih dahulu. Nah, di Indonesia pun harusnya kalau misalkan mau berkiblat ke Australia, mereka pun sebenarnya masih dalam proses kajian. Di Indonesia sebaiknya tetap bisa melakukan kajian terlebih dulu, kata dia. Nenden sepakat dengan maksud pemerintah membuat kebijakan ini, yakni untuk melindungi anak di ranah digital. Namun ia tak ingin pemerintah tiba-tiba menerapkan aturan padahal belum mendengarkan masukan dari banyak pihak. Menurutku, itu literasi jadi lebih penting sebenarnya ketimbang bikin aturan-aturan yang kajiannya saja belum ada. Misalnya belum mendengarkan masukan dari banyak pihak, belum mempertimbangkan aspek resikonya, mempertimbangkan aspek lain yang mungkin berdampak sebaliknya dari pembatasan media sosial ini, kata Nenden. Di mana sebelumnya seperti yang kita lihat tadi sebelumnya Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi Meutia Hafid mengatakan bakal mengeluarkan aturan pemerintah terkait wacana pengaturan batas usia mengakses media sosial. Saya kira sebenarnya ini banyak sekali sisi positifnya dari kebijakan atau wacana yang dikeluarkan oleh pemerintah RI untuk melakukan pembatasan usia kepada anak-anak yang bisa mengakses media sosial. Sementara dari Direktur SafeNet ini mengatakan tadi harus ada literasi yang lebih banyak, kemudian mempertimbangkan. Dikarenakan kalau merujuk pada Australia, katanya tadi belum 100% diterapkan di sana.
Kira-kira kalau menurut kawan-kawan atas kebijakan ini yang direncanakan pemerintah soal pembatasan usia anak bermedia sosial ini gimana? Silakan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini.